Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu jamaah Majelis Ilmu Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan umur kepada kita, kesempatan untuk kita untuk terus menggali dan mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan untuk semaksimal mungkin kita memanfaatkan sisa umur kita yang ada ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar umur kita tidak sia-sia, umur kita tidak habis begitu saja tanpa adanya amal soleh yang kita lakukan. Karena di kondisi kita hari ini, betapa banyak hal-hal yang akan memalingkan kita dari hal-hal yang bermanfaat, ya, baik itu HP kita, ya, dengan kemudian berbagai banyaknya program, ya, di HP kita itu, yang sehingga banyak melalaikan dari hal-hal atau perkara-perkara yang positif. Apalagi ditambah dengan kita mendapatkan banyak kabar, informasi, ya, bahwa banyaknya orang-orang soleh, orang-orang yang baik diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun ini. Begitu juga kita mendapati adanya orang-orang yang tanpa sebab, artinya tanpa sakit kemudian meninggal. Bahkan tidak lama ini juga viral, ya, ada seorang pengusaha, kalau tidak salah pengusaha penjual alat jahit, ya, yang dimana istrinya lebih dulu meninggal pagi, suaminya diantaranya membacakan Al-Quran di sampingnya, ternyata siangnya suaminya meninggal juga, ya. Kemudian sama-sama dikuburkan di satu kuburan, ya, di satu makam, ya. Dan tapi masya Allah, dan beliau juga ini termasuk orang yang baik,
karena dikabarkan di situ bahwa beliau ini seorang pengusaha sukses yang qadarullah tidak memiliki anak, kemudian juga banyak membangun masjid dan membangun pondok pesantren. Ya, jadi masya Allah, artinya kita melihat tanpa sebab, ya, yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah wafatkan. Yang karenanya tentunya baik kita untuk, ya, mempersiapkan diri kita tentunya untuk memaksimalkan, manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk selalu berganti dan terus berganti dalam amal soleh. Karena pesan Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu telah kosong dari melakukan satu amal kebaikan, lakukan amal kebaikan setelahnya. Jangan sampai kosong yang nanti akan masuk celah setan di dalamnya. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, inni la akrahu ara rajulan farighon laisat bi amali dunya wala amalil akhirah. Sungguh saya itu sangat tidak suka melihat seseorang yang nganggur-nganggur. Dia tidak sedang sibuk mengerjakan urusan akhirat dan juga tidak sedang sibuk mengurusi urusan dunia. 6. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita lihat di slide-nya, insyaallah kita akan mengkaji tema ini, ilmu sebagai tonggak kebangkitan umat. Yang sehingganya mudah-mudahan nanti dengan kajian kita ini kita adanya satu kesepakatan bersama. Artinya di antara tonggak atau pilar kebangkitan umat itu adalah dengan ilmu. Ya. Di antara tonggak kebangkitan umat itu dengan ilmu. Ya, sehingganya maka nanti mari, ya, kita untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mendalami Islam, dan juga kita mari untuk berlomba-lomba memperbanyak pendidikan-pendidikan Islam. Ya. Karena semakin nanti banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dengan itu bahwa menjadi pilihan bagi umat Islam dan generasi-generasi Islam, ya, untuk mereka menimba ilmu di dalamnya, maka akan semakin banyak orang yang berilmu. Maka dengan semakin banyaknya orang yang berilmu, niscaya, dan nanti akan kita kaji dalam perjalanan Rasulullah, kemudian generasi-generasi setelahnya, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, yang ternyata memang dengan ilmu itulah diantaranya sebagai tonggak untuk, ya, kebangkitan umat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang kita awali kekuatan ilmu. Yang pertama, orang yang ingin sukses dunia akhirat itu harus berilmu. Ya, orang yang ingin sukses dunia dan akhirat itu harus berilmu. Ya, kita telah mendapati, ya, perkataan masyhur, perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya, yang ini bukan hadis, ya, tapi perkataan Imam Asy-Syafi'i dengan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Di antara juga hal ini dinukil oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, bahwa di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Wa man arada bainahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dia untuk berilmu. Artinya orang yang ingin sukses dunia akhirat, dia harus berilmu. Dan sudah menjadi janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kanatil akhirah hammahu, ya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaan di dalam hatinya. Ya. Jadi artinya bahwa akhirat itu menjadi tujuan utamanya. Ya. Ketika dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang ada, berkonsentrasi dalam kehidupannya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah dalam rangka meraih kebahagiaan akhirat. Dan ketika dia juga untuk melakukan perkara-perkara duniawi yang dia niatkan juga untuk mencari kebahagiaan atau keridhaan Allah agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk urusan dunianya. Wa atat dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan didatangkan oleh Allah kepadanya dalam kondisi mengejar dia. Berarti jelas, ya, yang ketika seorang itu berilmu, yang tentunya adalah mengilmui tentang Allah, yang tentunya adalah yang mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, karena inilah ilmu yang pertama harus dimiliki oleh setiap hamba. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan, ya, ilmu muamalatil abdi li rabbih, ilmu yang dapat mengantarkan seorang hamba untuk berinteraksi baik dengan Allah. Artinya adalah ilmu din, ya, yang sehingganya bahwa barang siapa yang mendahulukan ilmu din, barang siapa yang mendahulukan ilmu akhirat, maka Allah akan mudahkan untuknya segala urusan dunianya, dan dunia akan didatangkan kepadanya dengan mengejar dia. Dan sebaliknya kata Rasulullah, man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ja'alallahu, ya, baina ainaihi faqrahu, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di depan matanya kefakiran. Ya. Wala ya'ti dunya ila ma qudiralahu, dan akan dia persulit, akan Allah persulit untuk kehidupan dunianya, dan Allah tidak datangkan dunia kecuali hanya sekedar yang Allah takdirkan untuknya. Jadi tidak diberikan kelebihan, tidak diberikan keberkahan, tidak diberikan kelimpahan daripada perkara-perkara dunianya. Yang karenanya bahwa, ya, orang yang ingin sukses dunia akhiratnya, dia harus berilmu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahyu pertama yang turun adalah tentang ilmu. Jelas ya? Hal ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Alaq, Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah. Ya, dan apa yang harus kita baca? Dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi artinya ilmu yang pertama itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan agar kita mempelajarinya adalah ilmu tentang Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Apa pertama yang harus kita ketahui? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Ya, jadi artinya wahyu pertama yang diturunkan
itu adalah tentang ilmu. Ya. Kemudian berikutnya, ilmu harus selalu terhubung kepada Allah. Kalau diputus dengan Allah, itulah ilmu sekuler. Ya, itulah ilmu sekulerisme. Masya Allah itu ya. Ya, jadi ilmu itu harus selalu terhubung dengan Allah. Tentunya sudah maklum bagi kita adalah ilmu-ilmu tentang din. Ya, ilmu-ilmu agama. Itu adalah selalu terhubung kepada Allah. Begitu juga ketika kita mendalami dari ilmu-ilmu kauni, ilmu-ilmu dunia, bagaimana kita juga untuk menghubungkannya kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Hal ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena kita butuh ahli komputer, kita butuh ahli kimia, kita butuh ahli biologi, kita butuh ahli bahasa Inggris, ya, dan yang lainnya gitu kan. Ya, jadi di mana bahwa masya Allah, ya, sehingga ini menjadi satu, ya, ilmu yang harus selalu kita hubungkan dengan Allah. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya adalah sumber kerusakan umat. Apa sumber kerusakan umat? Yang pertama adalah kezaliman karena melanggar ilmu, dan yang kedua adalah kebodohan karena tidak berilmu. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha fa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sungguhnya kami amanahkan Islam ini, syariat ini, beban pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Ditawarkan oleh Allah kepada mereka. Yang sehingga nanti di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsir Imam As-Sa'di, di sana adanya satu hadis yang menyebutkan percakapan Allah dengan langit, bumi dan gunung-gunung. Yang dimana apa? Ya, ketika itu Allah menawarkan kepada mereka, maka mereka bertanya kepada Allah, wahai Robku, kalau kami menerima amanah ini, konsekuensi apa yang kemudian akan kami dapatkan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian mau taat, kalian kemudian mau baik, mau tunduk kepada ketentuanku, ketentuan Allah, maka bagi kalian surga. Dan barang siapa di antara kalian yang melanggar, barang siapa di antara kalian yang menentang, maka bagi kalian adalah neraka, bagi kalian adalah azab, bagi kalian adalah siksa. Ya, maka apa? Dengan konsekuensi itu, gunung, bumi, langit tidak sanggup untuk memikulnya. Yang kemudian kata Allah, kami ambil amanah ini dan kami berikan kepada manusia, tapi ternyata manusia banyak yang terjerumus kepada kedzaliman dan kebodohan. Ya, innahu kana dzuluman jahula. Ya, jadi di mana Pak? Dolim itu adalah masuk dalam kategori orang yang sudah ngerti tapi tetap kemudian apa? Melanggar. Sudah ngerti itu haram tapi tetap dia lakukan. Sudah ngerti itu perintah tapi tidak dijalankan. Itu masuk dalam kategori dzuluman. Adapun jahula, jahula itu siapa? Orang yang tidak mengerti Islam dan mereka tidak mau belajar Islam. Dia akan selalu dalam dua kondisi ini, dzuluman, jahula. Ya. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah. Nanti kalau di dalam tafsir Imam As-Sa'di disebutkan bahwa ada dua golongan yang tidak bisa amanah. Ada dua golongan yang tidak bisa amanah. Ada dua golongan yang termasuk kepada dzuluman jahula. Imam As-Sa'di menyebutkan dua golongan itu, yang pertama adalah munafik.
Kenapa kemudian munafik itu adalah orang-orang yang tidak amanah? Kenapa orang-orang munafik itu tergolong doluman jahula? Karena mereka mau beramal secara dohir, tapi batin mereka tidak beriman atau kemudian tidak percaya dengan Islam. Itulah orang-orang munafik. Ya. Maka orang-orang munafik kan begitu. Tidaklah mereka untuk mengerjakan ibadah, tidaklah mereka untuk mengerjakan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ya. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mau mendirikan sholat berdiri dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya. Nah, maka golongan yang tidak bisa amanah, golongan yang dolim dan bodoh, itu adalah orang-orang munafik. Ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di yang pertama. Kemudian golongan yang kedua itu adalah orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu mereka tidak bisa amanah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mereka adalah orang yang tergolong kepada doluman jahula. Kenapa? Karena mereka secara dohir tidak mau beramal dan secara batin mereka tidak mau beriman. Itu kondisi orang-orang musyrik. Adapun siapa yang kemudian tergolong orang-orang yang amanah, dan siapa golongan orang-orang yang akan terhindarkan kepada doluman jahula, mereka adalah disebutkan oleh Imam As-Sa'di sebagai mukminun, orang-orang mukmin. Kenapa? Karena orang-orang mukmin itu mau beramal secara dohir dan mau beramal secara batin. Secara batinnya, secara hatinya, secara keyakinannya dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Dan juga kemudian mereka realisasikan dengan amal. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, laisal imanu bittahalli wala bittamanni, walakinnal iman ma wukira fi qalbi wa nataqahul a'mal, apa wa nataqahul lisan wa sadaqatul a'mal. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, iman itu bukan sebagai hiasan. Iman itu bukan hanya sebagai angan-angan, tapi iman itu adalah apa-apa yang tertancap di dalam hati, keyakinan yang kuat kepada Allah, keyakinan yang kuat terhadap Islam, keyakinan yang kuat terhadap Al-Quran, dan diucapkan dengan lisan. Artinya apa? An-nutqu bisahadatain, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, wa shadaqatul a'mal, dan dia benarkan dengan amal. Ya. Maka apa? Kalau kita ingin terhindar dari orang-orang yang tidak bisa amanah, atau kemudian kita agar terhindar dari doluman jahula, maka jadilah seorang mukmin. Ya, jadilah seorang mukmin. Nah, di mana Bapak Ibu rahimakumullah, dua hal ini, doluman jahula adalah sumber kerusakan umat. Ya. Bisa jadi ketika kemudian umat-umat yang lain akan mengerumuni, akan kemudian apa? Menyerang umat-umat yang lain, kemudian akan melemahkan. Mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi kebodohan dan mereka dalam kondisi kedoliman. Atau apa? Dengan kedoliman dan kebodohan mereka, justru mereka sebagai perusak Islam. Itulah diantaranya orang-orang munafik, yang dalam konteks bajunya dia muslim, yang dalam konteks dohirnya dia muslim, tapi ternyata membenci Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ketika kamu mengumpulkan kaum muslimin dan kamu sampaikan kepada mereka, mari ayo kita berhukum dengan hukum Allah, kita terapkan syariat Islam, kita tegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kamu mendapati orang yang menentang, tidak ada lain kecuali itu pasti munafik. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan mendapati orang munafik itu pasti akan menghalang-halangimu dengan penghalangan yang sangat kuat. Ya. Maka kita akan lihat muslim tapi benci Islam, muslim tapi tidak menghendaki kebangkitan Islam,
Muslim, ya, tapi melemahkan Islam, itu adalah orang-orang munafik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa Muslim harus berilmu? Yang pertama, agar terjaga agamanya. Ya, kenapa seorang Muslim itu harus berilmu? Agar terjaga agamanya. Ya, jelas dalam surat Fatir, ya, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah hanya saja mereka itu adalah para ulama. Para ulama, orang-orang alim, mereka dengan ilmunya maka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takutnya dia kepada Allah, maka dia akan menjaga agamanya. Dia akan selalu melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia akan selalu jauhkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Ya, maka mereka inilah orang-orang yang akan terjaga agamanya. Disebabkan karena ilmunya, maka kemudian akan terjaga agamanya. Dan di mana bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pun mengatakan, aslul ilmi ghasyatullah. Pangkal ilmu, dasar ilmu itu adalah untuk melahirkan rasa takut kepada Allah. Ya. Jadi kalau seorang itu sudah memiliki rasa takut kepada Allah yang disebabkan karena ilmunya, pengetahuan dia tentang Allah, sehingga kemudian dia berilmu, memiliki rasa takut kepada Allah, ini akan menjadi jawaban untuk semua kebaikan untuk dirinya. Ya, orang kalau sudah berilmu, memiliki rasa takut kepada Allah, dia ketika diangkat menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang benar. Ya, ketika seorang sudah memiliki rasa takut kepada Allah, ketika dia menjadi suami, dia akan menjadi suami yang benar. Ketika seorang wanita itu sudah memiliki rasa takut kepada Allah disebabkan karena ilmunya, maka dia akan menjadi seorang wanita yang baik kepada suaminya dan keluarganya. Kenapa kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran? Karena tidak memiliki ilmu. Pangkalnya karena hilangnya rasa takut kepada Allah. Ya. Seorang suami itu takut kepada Allah akan membentak istrinya. Seorang istri itu akan takut kepada Allah kalau dia tidak taat kepada suaminya. Ya. Maka Masya Allah jawabannya itu ada di situ semua. Anak itu menjadi soleh kalau dia takut kepada Allah. Ya. Seorang pemuda itu akan kemudian baik kalau dia takut kepada Allah. Dalam kesendiriannya dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Merasa muraqabatullahnya itu tinggi. Dalam konteks hari ini, bahwa jerat-jerat yang akan melemahkan umat ditanam di setiap lininya. Bahkan Masya Allah, di antara program untuk kemudian aplikasi daripada virus corona ini, yang meskipun memang virus corona ini ada, itu kan, tapi ternyata apa? Sudah disiapkan hal-hal yang akan merusak umat, yang diantaranya dengan munculnya TikTok. Itu sudah dirancang sehingga ketika anak-anak sudah dekat dengan HP, anak-anak sudah meninggalkan sekolah tatap muka, disitulah ternyata banyak terjadi anak-anak yang terkena sindrom TikTok. Kondisi diam, nggak ada musik, tangannya gerak sendiri. Ya. Kemudian hari ini coba, kalau kita mau membuka YouTube, kadang yang keluar adanya adanya iklan-iklan yang menampilkan auratnya. Kita mau membuka kajian, kita mau mendengarkan ceramah, tapi harus dikotori dulu hati kita. Ya. Kadang untuk agar kemudian dilewati gitu ya, ada kalimat itu kan biasanya ya,
Kadang ada juga yang nggak bisa. Kita sudah ketuk itu belum bisa. Kalau waktunya memang belum, harus iklan itu kita tonton dulu. Masya Allah. Ya. Maka dalam seorang pemuda dalam kondisi kesendiriannya, ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan terjaga. Ya. Yaitu apa? Ini yang pertama. Mengapa Muslim itu harus berilmu? Agar terjaga agamanya. Kemudian yang kedua, agar siap menghadapi badai yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Ya, ini yang kedua, agar siap menghadapi badai yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Jelas Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah mengatakan walang tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho sekali-kali mereka orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, jadi terus, sehingga ketika seorang Muslim itu berilmu, maka dia ngerti ini adalah perangkap-perangkap Yahudi, ini perangkap-perangkap Nasrani, ini perangkap-perangkap kekafiran yang kemudian akan memalingkan kita dari agama Allah, akan memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, akan memalingkan kebersihan hati kita. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, pangkal maksiat itu adalah karena kekotoran hati kita. Seperti kita mendapati hadis dalam Muslim ya, ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian meminta agar diizinkan boleh untuk berzina. Yang waktu itu para sahabat kemudian mencela daripada orang tersebut, tidak sopan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar minta diizinkan boleh berzina. Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah dengan mengatakan, wahai para sahabatku, dekatkan orang itu kepada saya. Yang kemudian didekatkan kepada Nabi dan dibisikkan oleh Rasulullah di telinganya. Rasulullah membisikkan untuk menyadarkan, mendatangkan akal sehatnya dengan mengatakan, wahai fulan, apakah kamu sepakat juga kalau wanita yang akan kamu zinahi itu pun nanti terjadi pada ibumu? Kalau perempuan itu nanti terjadi pada adik putrimu, kepada bibimu, ya, apakah kamu ridho, apakah kamu suka dengan hal itu? Dia mengatakan, yo tidak suka. Begitu juga mereka. Perempuan-perempuan itu juga punya keluarga, yang keluarganya juga tidak ridho dengan perbuatan itu. Maka orang yang terjerumus kepada maksiat itu, pada hakikatnya akal sehatnya sedang hilang. Maka perlu dikembalikan dan ditarik akal sehatnya itu biar kembali dia. Ya. Lah bagaimana kok masih tetap terus mudminul khamri, ya, minum khamar, kok masih terus mengkonsumsi narkoba, merusak hatinya, merusak pikirannya, merusak otaknya, merusak organ tubuhnya, kok masih terus? Kemana akal sehatnya? Kita lihat para pelaku-pelaku seks bebas itu kan, yang kemudian mereka tertular penyakit-penyakit yang membahayakan itu. Tapi kenapa masih terus untuk dilakukan? Akal sehatnya hilang. Ya, akal sehatnya hilang. Kita lihat para penjudi itu yang hartanya habis, ya, tapi dia tetap terus untuk menghamburkan hartanya, menghabiskan hartanya. Akal sehatnya hilang itu. Maka perlu disadarkan. Dan setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang tersebut sadar, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah untuk orang itu. Allahumma tahhir qalbahu wahsin farjahu. Ya Allah, lembutkanlah hati orang ini dan jagalah kemaluannya.
Kenapa seorang itu terjerumus kepada maksiat? Karena hatinya kotor. Kenapa seorang itu terus menerus dengan kemaksiatan? Karena hatinya kotor. Apalagi dengan kondisi kita hari ini yang Masya Allah, pintu-pintu maksiat itu terbuka di mana-mana. Ya, ini yang harus kemudian menjadi satu kewaspadaan kita. Nah, ini agar siap menghadapi badai yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Kemudian yang berikutnya, agar potensi umat bisa diarahkan sesuai dengan kompetensi baik dalam urusan kemajuan dunia atau kesolihan agamanya. Mengapa muslim itu harus berilmu? Agar potensi umat bisa diarahkan sesuai dengan kompetensi baik dalam urusan kemajuan dunia atau kesolihan agamanya. Masya Allah ya. Jadi kalau ini terbangun gitu loh, potensi-potensi umat ini untuk kebaikan dunia dan kemaslahatan agama, yang tentunya harus dimulai dari orang tua. Orang tua yang ngerti, akhirnya dia akan ngerti memberikan pendidikan untuk anaknya, sehingga dia ngerti orang tua memiliki cita-cita yang mulia untuk anak-anaknya, ya, bukan untuk mendapatkan cita-cita perkara duniawi yang hanya kecil dan sedikit. Ya, Masya Allah, nak, kamu besok untuk menjadi dokter, tapi dokter yang akan membantu umat. Nak, kamu saya dukung untuk menjadi insinyur, ya, untuk menjadi ahli pembangunan, tapi kamu gunakan untuk membangun hal-hal yang baik. Ya. Nah, kamu memiliki bakat kepandaian dalam komputer, dalami komputer dengan benar, gunakan kepandaianmu tentang komputer untuk membangun Islam. Ya. Nah, kamu pinter bahasa Inggris, dalami bahasa Inggris, yang kemudian dengan bahasa Inggrismu itu kamu gunakan untuk umat. Masya Allah. Ya, semua potensi umat ini kalau digerakkan untuk Islam, ya, khawanu fiddin rahimakumullah, maka kalau kita belum punya infak bulanan, gitu ya, dan kita ini harus, yang diantaranya apa? Ketika diantara realisasi daripada kepedulian kita di pagi hari terhadap kaum muslimin yang lain, agar kita ini masih diakui oleh Rasulullah sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita untuk memiliki infak tabungan di rumah kita masing-masing. Kenapa? Karena kita sudah pasti Bismillah 5.000 ini untuk umat Islam. Karena apa kata Rasulullah di dalam riwayat Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang di pagi hari dia bangun tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagiannya. Ketika kita hari ini pagi-pagi untuk menjenguk orang yang sakit, mungkin kita repot. Pagi-pagi kita untuk mencari orang yang tidak makan, untuk kita beri makan, mungkin kita repot. Ya, pagi-pagi kita mungkin mau kemana untuk beramal, mengurusi umat, kita mungkin repot. Maka minimal kepedulian kita terhadap kaum muslimin di pagi hari, agar kita masih selalu diakui oleh Rasulullah sebagai umat Rasul, maka kita ada kenceleng tabungan di rumah kita. Minimal itu. Ustadz, saya sebagai mahasiswa, Ustadz, ya sudah, berapa sanggupnya? 1.000 kali 30 sudah 30.000. Kalau ada 100 orang, sudah berapa duit itu? Kita ada potensi untuk umat. Pada perkara-perkara yang kecil itu, ya. Nah, sehingga mari bahwa, ya,
Karena ketika kita mengilmui Islam ini, agar potensi umat bisa diarahkan sesuai dengan kompetensi, baik untuk urusan kemajuan dunianya atau kemaslahatan agamanya. Makanya sampai Rasulullah di dalam Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, nikma mali soleh fi rajulin soleh. Sebaik-baik harta itu kalau dipegang di tangan orang-orang yang soleh. Ya. Maka Masya Allah, saya belum lama baru bertemu dengan seseorang yang beliau membuat rumah Quran. Kalau tidak salah itu sudah habis 1,5 miliar. 1,5 miliar dibangun dengan hartanya sendiri. Padahal awalnya orang ini orang umum. Orang umum. Setelah dia ikut ngaji, dia mendalami Islam, kemudian segera manuver potensi hartanya untuk Islam. Selesai lantai 1, sekitar 1,5 itu bangunannya dan membebaskan lahannya. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz mohon doanya, insya Allah saya akan naik ke lantai yang kedua dan membebaskan ada tanah yang belum dibebaskan. Ya semua total mungkin sekitar 1,5 miliar lagi. Itu pun akan dibangun dengan dananya sendiri. Masya Allah. Ada orang yang berinfak. Waktu itu saya mengira 12 miliar. Ternyata apa? Dia infakkan rumahnya, ya, itu 120 miliar. Karena ternyata kenapa 120 miliar? Karena rumah itu awalnya mau dijual, ditawar 90 miliar. Malamnya dia bermimpi, di rumahnya itu apa? Banyak anak-anak muda berjas yang kemudian membaca Al-Quran, ganteng-ganteng, rapi-rapi gitu, ya. Dengan mimpinya itu dia tanyakan kepada seorang ustadz, maka ustadz itu mengatakan, berarti rumah ini untuk dibangun rumah Quran. Akhirnya kemudian beliau wakafkan rumah tersebut di daerah Jakarta, di daerah perumahan elit, ya, dengan seharga 120 miliar. Masya Allah. Maka kalau di situ kita lihat itu diambil gambar, di syuting itu apa? Seperti rumah-rumah ketika dipakai sinetron itu. Ya, jadi besar, tangganya itu belok-belok begitu ya. Kemudian ada kolamnya. Masya Allah, ya rumahnya banyak, kamarnya itu banyak, cukup untuk pesantren. Tamannya ada sendiri, kolam renangnya ada sendiri. Masya Allah. Ya, dengan kondisi umat yang hari ini, ya, mulai akan dilemahkan, akan digiring kepada keburukan, ya, agar dimana bahwa nanti tidak boleh agama tertentu, ya, seorang sekolah menggunakan atribut agama tertentu, yang mungkin nanti muncul orang-orang tua yang sudah tidak percaya dengan pendidikan-pendidikan yang ada, ditambah lagi kemudian nggak tahu sampai kapan daring ini, maka mereka akan memilih pesantren jalan satu-satunya untuk menyekolahkan anak mereka. Ternyata apa? Dengan ini pun munculnya orang-orang kaya yang memiliki potensi uang untuk kemudian membangun umat, ya. Makanya dengan berilmu tadi itu akan mengarahkan potensi umat, ya, untuk apa? Mengarahkan baik kebaikan dunianya atau kemudian untuk kemaslahatan agamanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk. Nah, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan sedikit kajian kita untuk menyempurnakan kajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana kajian kita pada malam hari ini, kita mengkaji tentang ilmu tonggak kebangkitan umat, ya. Tadi kita telah mengkaji beberapa poin, dan diantaranya terakhir tadi kita mengkaji tentang mengapa muslim itu harus berilmu. Yang pertama, agar terjaga agamanya.
Karena seorang itu muslim ketika dia berilmu, dia mengenal Allah, dia mengenal dinul Islam, mengenal Rasul sebagai nabinya, dan dia mengetahui bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka akan terjagalah agamanya, sehingga dia menjadi orang yang takut. Karena asli dasar ilmu itu untuk melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa takutnya itu dia akan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, dan dia akan jauhi dari apa yang dilarangnya. Kemudian yang kedua, agar siap menghadapi badai yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Kemudian yang ketiga, agar potensi umat bisa diarahkan sesuai dengan kompetensinya, baik dalam urusan kemajuan dunia atau kesolihan agamanya. Kemudian berikutnya, ilmu melahirkan pemahaman, ya. Jadi ketika seorang itu belajar Islam, seorang itu mendalami Al-Quran, seorang itu mendalami hadis, maka dengan ilmu tersebut akan melahirkan pemahaman. Dengan ketika lahirnya pemahaman, kemudian akan melahirkan iman dan kekuatan ruh. Ya, ini perkara yang sangat penting. Ilmu akan melahirkan pemahaman, sehingga orang jadi ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian dengan seorang setelah berilmu dan melahirkan pemahaman, akan melahirkan iman dan kekuatan ruh. Ya, kita akan lihat terkait dengan kekuatan ruh ini. Yang pertama, kisah Abdullah bin Rawahah, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Rawahah. Nah, ini terjadi pada peristiwa perang Mu'tah, ya. Bagaimana kita lihat pasukan yang perbandingan yang sangat jauh, ya. Pasukan dari Abdullah bin Rawahah itu 3.000 melawan 300.000. Masya Allah, ya. Kalau kita mau lihat perbandingannya itu berarti berapa lawan berapa gitu, ya. Tapi ternyata luar biasa, ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keberanian, ya, kemudian memiliki kehandalan dalam taktik dan strategi perang diantaranya, ya. Tapi dengan ketika beliau membawahi pasukan yang tidak sebanding dengan pasukan musuh, ada satu ungkapan yang sangat menarik, ya, yang beliau ucapkan ketika itu disampaikan kepada pasukannya, dengan beliau mengatakan, manuqatilun nas bi adadin wala quwwatin wala kathratin walakin nuqatiluhum bihadadin alladzi akramanallahu bihi. Wahai para sahabatku, wahai teman-temanku, sungguhnya kita ini berperang untuk menghancurkan manusia-manusia kafir itu, bukan dengan kekuatan kita, juga bukan dengan banyaknya pasukan, ya, akan tetapi kita berperang atas agama ini. Kita berperang karena ibadah kita kepada Allah. Kita berperang karena tauhid, ya. Kita berperang karena iman yang dengannya Allah memuliakan kita. Musuh sudah berada di depan kita, kita hanya ada dua pilihan. Kita menang tetap hidup dalam kemuliaan, atau kita akan meninggal dalam kondisi syahid. Semua dalam kondisi kemuliaan. Masya Allah, ya, itulah kehidupan untuk orang-orang yang beriman, ya, yaitu apa? Iskariman aumut syahidan. Kalaulah kita hidup, mari kita hidup di atas kemuliaan. Kalaulah kita untuk meninggal, mari kita meninggal di atas agama Allah, kita meninggal di atas jalan Allah,
kita meninggal dalam kondisi sebagai syuhada di jalan Allah. Ya, ini ya. Jadi dengan ilmu ya akan melahirkan pemahaman, dengan pemahaman akan melahirkan iman, dengan iman akan melahirkan ruh yang kuat yang melebihi daripada kekuatan jasmani, ya, yang akan melebihi kekuatan jasmani. Masya Allah, ya, kekuatan yang sangat luar biasa. Kita mendapati yang berikutnya perkataan Heraklius, ya, Raja Romawi, ya, yang ketika orang-orang Romawi itu mendapatkan kekalahan berperang dengan kaum muslimin, ketika mereka, sebagian mereka yang masih hidup, kemudian laporan kepada rajanya yaitu Heraklius, Heraklius berkata, kalian itu berperang dengan siapa? Bukankah mereka itu sama manusia sebagaimana kalian? Mereka mengatakan iya, mereka itu juga manusia sebagaimana kami. Kemudian ditanyakan, bukankah jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah mereka? Iya, jumlah kami lebih banyak daripada jumlah mereka. Tapi kenapa kalian bisa kalah? Gitu kan? Maka diantara mereka mengatakan, wahai Heraklius, karena kami mendapati malam harinya mereka adalah orang-orang yang sholat, membaca Al-Quran, siang harinya mereka berpuasa, mereka menepati janji, mereka berinfak sesama mereka, ya. Yang kemudian apa? Sedangkan kami malam hari kami berzina, siang harinya kami minum khamr, ya. Maka apa jawab Heraklius? Sungguh telah datang kepada kalian satu kaum yang tidak mungkin kalian bisa mengalahkannya. Itu diakui oleh Heraklius, pimpinan kafir Romawi. Umat Islam tidak bisa dikalahkan ketika ruhiyah mereka kuat kepada Allah. Maka hari ini ruhiyah umat ini ingin dilemahkan, ya, pada perkara-perkara yang termasuk simpul umat itu dengan apa? Istimaiyah. Istimaiyah hari ini kan untuk kemudian ditiadakan, ya, sholat berjamaah dipersedikit, kajian-kajian dipersedikit, pertemuan-pertemuan keluarga dipersedikit, ya, padahal disitulah diantaranya peluang-peluang untuk mendapatkan ilmu, peluang-peluang untuk kemudian apa? Bertukar iman, memupuk iman, ya. Yang ketika kita mungkin di 2 atau 3 tahun sebelumnya, ya, atau bahkan mungkin 3 sampai 4 tahun, masya Allah, kalau kita mengadakan tablik akbar, ya, senang rasanya itu kan, kumpul semua ikhwan-ikhwan, tablik akbar rame gitu kan. Ini yang tidak disukai yang seperti ini, ya. Yang seperti ini tidak disukai, masya Allah, ya. Tapi ketika kondisi kita hari ini baru memikirkan, baru merasakan akan nikmatnya beberapa tahun yang lalu. Kalau kita tidak mendapati hal seperti ini, mungkin kita tidak akan pernah mensyukuri gitu, ya, masa-masa beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, ini qanufidirahimakumullah. Ya, jadi artinya bahwa dengan adanya ilmu yang kita miliki akan melahirkan pemahaman, pemahaman itu akan melahirkan iman, iman itu akan melahirkan rohani yang kuat, ruh yang kuat untuk siap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar Ibn Khattab mengatakan apa? Ya. Ya. In lam nughlibuhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim. Kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan ketaatan kita kepada Allah, mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Yang bisa menandingi kekuatan mereka hanya ketaatan kita kepada Allah, karena kita nggak punya apa-apa. Yang bisa menandingi kekuatan musuh, yang bisa menandingi kekuatan kafir, itu hanya ketaatan kita kepada Allah.
Maka kita harus memahami dengan sebenar-benarnya konsep-konsep yang akan melemahkan ruh umat Islam. Ini harus kita jauhkan dari diri kita. Ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya, perkembangan ilmu dari masa ke masa sehingga menjadi kebangkitan umat. Yang pertama pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah ya membuat dakwah yang terjadi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, Rasulullah kumpulkan para sahabat di sana waktu itu. Ya kan proses awal rumah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, diantaranya ada Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Ubaidah bin Haris, ada Abu Ida ibnu Jarrah, Bilal bin Abi Robah, ya, kemudian Abu Sulaiman, nanti juga ada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang itu adanya tarbiyah imaniyah, tarbiyah islamiyah, tarbiyah amaliyah, yaitu terjadi penggemblengan di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Nah, ini diantaranya kaum muslimin rahimakumullah, ya. Maka nanti di sini juga pentingnya kita untuk adanya pembinaan dan tarbiyah kita. Ya, pembinaan dan tarbiyah kita. Ya. Alhamdulillah kita banyak tempat-tempat pembinaan, tempat-tempat tarbiyah. Ya, kita banyak. Ya, di Bandar Lampung ini banyak, ya. Maka kita bisa ikut. Selain kita ikut kajian-kajian umum seperti ini, maka mari kita untuk bergabung di pembinaan umat. Jangan hanya sekedar seperti ini, ya. Tapi kita masuk di pembinaan umat. Ya. Nah, ini dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Kemudian ilmuwan dari kalangan sahabat. Rasulullah setelah itu kemudian terus menggembleng para sahabat. Rasulullah memiliki murid-murid yang hebat-hebat gitu ya. Ada madrasah di Mekah, ya. Rasulullah memiliki murid Mu'ad bin Jabal, ya. Kemudian diantaranya beliau di Mekah mengajarkan tafsir, hadis, fikih, sastra, ya. Yang nanti dari Mekah ini munculnya dari kalangan tabi'ut tabi'in, atau masuk dari kalangan tabi'in, ya, atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yaitu dari Mekah Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i dari Mekah, lahir 150 Hijriah, ya. Kalau sahabat terakhir meninggal tahun berapa? Ada beberapa riwayat dan beberapa nama. Ada diantaranya Abu Kilabah Al-Jarmi, ya, itu meninggal sekitar 105 Hijriah. Kemudian ada lagi yang agak lebih akhir lagi, yaitu Abu At-Tufail, yang digolongkan di kalangan para ulama sebagai menjadi sahabat yang terakhir meninggal, itu sekitar 110 Hijriah. Ya, itu kan sahabat, ya. Berarti kalau kita akan melihat sahabat itu bertemu dengan tabi'in, berarti di kehidupan setelahnya. Sedangkan Imam Syafi'i lahir 150, meninggalnya Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, 150 itulah lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah, ya. Berarti 80 Hijriah, berarti masih bertemu sahabat, ya, kalau begitu kan, masih tabi'in, ya. Nah, nanti dari madrasah Mekah ini lahirlah Imam Asy-Syafi'i. Sebagian para ulama nanti menghukumi generasi salafus soleh itu terakhir pada wafatnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal meninggal pada tahun berapa? Tahun berapa, Mas Heri? Harusnya ngerti ini. Siapa? Mana Mas? Siapa tadi? Temenan tuh? Sultan mana? Ustaz Sultan ini. Ya. Imam Asy-Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal
meninggal pada tahun 241 Hijriah. Ya, jadi sebagian para ulama memberikan satu kesimpulan, generasi salaf itu sampai generasi Imam Ahmad, berarti 241. Nanti generasi setelahnya itu sudah generasi khalaf. Ya, jadi kalau generasi khalaf itu berarti ya anggap aja 241 sampai 300 lah. Berarti di abad ketiga 300 ke atas itu sudah masa khalaf. Jadi ulama madhab, ya, ulama madhab itu kan berarti dari tahun 80 Hijriah, yaitu lahirnya Imam Abu Hanifah, sampai 241, ya, yaitu wafatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, maka setelahnya itu sudah nanti generasi khalaf, ya, itu generasi-generasi setelahnya, ya. Nah, sehingga nanti para muhaddis, Imam Al-Bukhari, ya, seperti Imam Malik. Berarti kalau Imam Malik kitab Al-Muwatta itu berarti masih di sekitaran tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau yang diistilahkan oleh kalangan para ulama dengan istilah asrut tadwin, yaitu masa pembukuan Islam. Karena sebelumnya kan nggak ada buku-buku Islam, ya. Baru pada asru tabi'in, tabi'ut tabi'in itu adanya pembukuan Islam, yaitu yang disebut dengan asru tadwin. Kemudian ada madrasah Madinah, ya. Rasulullah SAW memiliki murid, diantaranya Zaid bin Sabit, mengajarkan ahli qura dan fikih, ya. Nanti dari Madinah ini lahir ulama siapa? Dari Madinah Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas, yang diantaranya memiliki murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah menimba ilmu dari Imam Malik di Madinah, pulang lagi ke Mekah, itu kan, yang kisahnya masya Allah, ya, yang sangat dahsyat, sangat hebat, ya. Belum boleh pulang kalau belum memiliki ilmu yang banyak sama ibunya, ya. Ketika kemudian Imam Syafi'i itu memiliki ilmu yang sudah cukup, ya, sudah dicintai banyak umat, kajiannya itu banyak, kajiannya ramai, sehingga ketika dia menuntut mengirimkan surat ke ibunya dan sudah dibolehkan untuk pulang, maka dia pulang ke Mekah, hendak mau pulang ke Mekah, gitu, ya. Jadi ketika kemudian mau pulang itu bawaannya itu luar biasa, onta-onta berjejer beserta perlengkapannya, isinya. Ketika dia pulang dengan diantarkan beberapa orang ke Mekah, di perbatasan Mekah itu beliau mengutus orang dulu untuk menemui ibunya. Kabarkan kepada ibuku kalau aku mau pulang. Duluanlah utusan ini, kan. Ketika kemudian bertemu dengan ibunya, yang ditanya oleh ibunya apa? Imam Syafi'i membawa apa? Imam Syafi'i membawa sekian ratus onta beserta kemudian isinya, beserta kemudian perlengkapannya. Kalau Imam Syafi'i membawa itu, kabarkan kepada dia, ibunya belum mengizinkan untuk pulang. Masya Allah, ya. Akhirnya kemudian dari utusan itu datang kepada Imam Syafi'i, menyampaikan pesan ibunya. Ketika itu onta dan perlengkapannya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Baru disampaikan lagi, Imam Syafi'i tidak membawa apa-apa, dia hanya membawa ilmunya. Baru kemudian diterima oleh ibunya. Ibunya berkata kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, aku utus kamu untuk belajar ke Madinah, bukan untuk membawa harta, tapi untuk membawa ilmu. Masya Allah. Nah, artinya dari Madinah, ya, Rasulullah memiliki murid, diantaranya adalah Zaid bin Sabit, mengajarkan ilmu Al-Quran, qiraah, fikih, dan dari sinilah nanti lahirlah Imam Malik, ya. Abdullah bin Umar mengajarkan ahli hadis, ya. Ini juga berada di Madinah. Madrasah Basrah, guru yang mengajar adalah Abu Musa al-Asy'ari, mengajarkan ahli fikih, hadis, dan ilmu Al-Quran. Anas bin Malik mengajarkan ilmu hadis, ya. Kemudian di Madrasah Kufah, guru yang mengajarkan adalah Ali bin Abi Thalib, murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
mengajarkan politik dan urusan pemerintahan. Abdullah bin Mas'ud ya, sebagai guru agama, mencakup ahli tafsir, ahli fikih dan banyak periwayatan hadis ya. Kemudian apa? Madrasah ya di Damaskus ya. Guru yang mengajarkan adalah Mu'adz bin Jabal di Palestina, Abu Darda di Damaski, dan Ubadah bin Hims. Kemudian madrasah Fistat atau di Mesir ya. Guru yang mengajarkan adalah Abdullah bin Amr bin As ya, Abdullah bin Amru bin As, seorang ahli hadis ya. Berarti memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam unsur-unsur budaya bangsa Arab, alur perkembangan pendidikan Islam ya, yang pendidikan Islam yang terjadi di sana ya. Jadi luar biasa kan? Artinya Rasulullah itu membangun ilmu, membangun peradaban Islam, mendidik murid-murid gitu ya, memiliki murid-murid. Kemudian apa? Rasul mengutus Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa. Ini kan diupayakan oleh Rasulullah kan? Pentingnya ilmu begitu loh. Yang diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa. Yang karena diawali dengan apa? Rasulullah mendapati ada seseorang Yahudi, anak muda, dengan cepatnya dia menghafal Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Yahudi. Karena ini bahaya ini. Yahudi itu bisa memahami bahasa Arab, gitu kan? Bisa jadi nanti orang Arab atau umat Islam tidak bisa memahami bahasa Yahudi. Ini kekalahan ini pasti. Maka Masya Allah, akhirnya kemudian apa? Rasulullah mengutus Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Kalau nggak salah dalam riwayat itu disebutkan di sekitar waktu 1 bulan itu dapat kemudian apa? Belajar bahasa Yahudi. Setelah itu kemudian belajar bahasa Ibrani. Itu dengan kurang lebih waktu sekitar 15 hari itu bisa menguasai. Maka insya Allah karena kecerdasan daripada Zaid bin Sabit. Nah kita penting itu. Jadi kita penting memiliki adanya orang-orang yang pandai bahasa-bahasa asing. Ya, pandai bahasa-bahasa asing, pandai bahasa Inggris, ya, pandai apa namanya? Bahasa Jepang mungkin dan seterusnya ya. Nah ini, maka bagaimana konsep Rasul untuk ilmu kepada para sahabatnya itu luar biasa. Ya, jadi Rasul itu memiliki program yang sangat besar. Ya. Pada masa Umayyah, ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz, Umayyah mencapai puncak kejayaan, berkembang ilmu agama, ya, kodifikasi hadis, ya, pengumpulan kitab-kitab hadis, ya, dan lain-lain dalam bidang sosial politik. Masa Abdul Malik bin Marwan, kewajiban menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mencetak mata uang resmi negara. Ya, jadi bagaimana perkembangan ilmu itu luar biasa pada dinasti Umayyah. Yang kemudian juga pada dinasti Abbasiyah. Masa kekhilafan Abbasiyah inilah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Pada masa ini banyak sekali ya bermunculan intelektual muslim baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Dalam masa kekhilafan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tatanan kehidupan dengan baik hingga dikenal sebagai negeri masyhur dan makmur. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas. Masyarakat dibagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, ya, pujangga, saudagar, pengusaha, kaum buruh, dan para petani. Sedangkan kelompok khusus terdiri dari khilafah, keluarga khilafah, para bangsawan, dan petugas-petugas negara. Ya, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut. Terlihat dari banyaknya buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan lahirnya para kaum intelektual. Jadi luar biasa kan perhatiannya terhadap ilmu. Ya, dari masa ke masa, nanti mungkin sampai Utsmani, sampai Turki Utsmani, yang kemudian sampai runtuhlah daripada Turki Utsmani. Nah, sehingganya masyarul muslimin, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bersepakat di antara tonggak, ya, bangkitnya, ya, kekuatan umat
ya adalah ya kebangkitan umat, yaitu dengan ilmu. Ya, maka mari kita untuk terus mendalami ilmu, kita mengkaji Islam, ya, mendalami Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, menghafal hadis, mendalami penjelasan-penjelasannya, tafsirnya, ya, kemudian tahsin qiraah, ya, dan mari ini juga menjadi planning besar kita bersama dengan keluarga kita mencetak ahli-ahli ilmu. Ya, awal Bapak Ibu rahimakumullah, prinsipnya maksimal lah ya, sampai di usia minimal sampai di usia SMA. Karena kesolihahan itu wajib untuk berindividu kita, wajib untuk generasi kita, wajib untuk anak-anak kita. Ya mungkin sampai SMA mereka lah. Jangan terlepas dari pondok pesantren. Setelah itu masuk spesialisasi, fadhol, silahkan. Anak kita punya cenderungan kimia, masukkan ke dalam kimia. Anak kita memiliki kecenderungan komputer, masukkan ke komputer. Anak kita memiliki kecenderungan dokter, masukkan ke dokter, ya, kedokteran. Anak kita memiliki kecenderungan di insinyur, ya, bangun membangun, maka masukkan ke sana. Ya, tapi memiliki bekal ilmu agama yang cukup, menjadi orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, ya, sehingga dengan pemahaman itu dia akan memberikan potensi yang dimiliki adalah untuk Islam. Ya, wallahu taala alam. Sampai di sini terlebih dahulu mungkin yang dapat kami sampaikan kesempatan kajian di malam hari ini. Sudah agak malam, mungkin sementara ini yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mendalami ilmu dan terus diberikan semangat bagi kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.